bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Ketua Umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan dan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Ini adalah satu paket pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan melaju di 2024. Kalau kemarin kita masih ingat bahwa Pak Anies ini kemungkinan besar akan diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono karena suaranya begitu kuat, yaitu Anies AHY maju di 2024. Tetapi ternyata pilihan Pak Anies jatuh pada Caimin sebagai calon wakil presiden dan ternyata membawa dampak yang luar biasa. Kemarin di Makassar, Pak Amin dan Caimin ini disambut jutaan orang. Ini di luar Jawa. Apalagi kemarin ada salah satu survei dari Indoreset yang menyebut bahwa tren elektabilitas dari Anies Caimin ini mulai naik. Dan ini diperkirakan akan meluas di Pulau Jawa. Dan kemungkinan Pulau Jawa akan dikuasai oleh Anies dan Caimin. Ini berdasarkan penelitian, apalagi dengan riset dari Indoreset kemarin ya, yang menyebut bahwa tren Anies dan Caimin menguat. Apalagi kalau kita lihat Caimin sebagai ketua umum partai politik PKB, dan PKB itu masanya ini tidak bisa dipungkiri dari warga Nahdien. Nah, kalau Caimin ini kuat posisinya di kalangan Nahdien, maka otomatis warga Nahdien akan mendukung Caimin untuk maju sebagai calon wakilnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, teman-teman, ini ada berita juga dari Kumparan yang menyebut bahwa tren Anies Caimin ini menguat di Pulau Jawa. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Tren penguatan elektabilitas Amin berlanjut, berpotensi dominasi Pulau Jawa. Tren penguatan elektabilitas pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin diproyeksikan terus berlanjut, terutama saat memasuki masa kampanye. Bahkan tren ini terus berlanjut dan berpotensi besar elektabilitas Anies Caimin akan mendominasi Pulau Jawa. Hasil beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa tren di mana Anies tak terbendung menggerus suara kandidat lainnya, khususnya Prabowo, kata Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo. Selain itu, kata Rio, Anies juga mengalami penguatan di seluruh provinsi besar di Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jatim. Pada bersamaan, Ganjar Pranowo mengalami pelemahan di Jateng. Prabowo mengalami pelemahan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jika tren tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin Anies Gus Muhaimin akan mendominasi Pulau Jawa, kata Rio. Dia menambahkan strategi koalisi perubahan mengakuisisi PKB merupakan langkah strategi dan masif yang membuktikan hasil menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Pasangan Anies Caimin telah dideklarasikan pada 2 September 2023 dan siap untuk mendaftar ke KPU. Nah, itu teman-teman berdasarkan riset yang menyebut bahwa peluang Anies ini bisa mendominasi Pulau Jawa. Jadi kalau Pulau Jawa yang dikuasai Anies Caimin, ya kemungkinan besar Anies Caimin akan menjadi pilihan warga masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ini berdasarkan hasil survei tren penguatan elektabilitas Anies Caimin di 2024. Memang ini cukup beralasan. Sekali lagi bahwa Caimin ini kalau mampu membawa gerbong dari warga Nahdien, nah ini bisa sukses. Karena Nahdien ini adalah, NU ini adalah
ormas terbesar di Indonesia. Selain Muhammadiyah juga besar, NU juga besar. Nah, kalau mampu menggait warga NU dan Pak Anies Baswedan bisa menggait Muhammadiyah, selesai teman ya. Maka Pilpres akan dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi kuncinya ada di warga Nahdien, ada di warga Muhammadiyah. Jika misalkan teman, Pak Anies ini bisa menggait warga Muhammadiyah, Caimin bisa menggait warga NU, ya sudah selesai. Bahwa Anies Caimin menjadi pasangan presiden dan wakil presiden di 2024. Karena memang tidak bisa dipungkiri NU dan Muhammadiyah ormas terbesar di Indonesia. Dan juga pertimbangannya kalau kita lihat Pak Anies teman, Pak Anies ini ketika pada waktu mahasiswa beliau aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Sedangkan Caimin pernah menjabat sebagai PB PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi ini juga baik teman ya, koalisi antara HMI dan PMII di 2024. Jadi ini sejarah yang luar biasa karena biasanya HMI dan PMII selalu bersaing di dunia akademis, di ekstrakurikuler, ekstra kemahasiswaan. Ini bersaing antara HMI dan PMI. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Anies dan Muhaimin bersatu. Kalau boleh disimpulkan sebagai HMI PMI ini cukup bagus teman ya. Jadi bersatunya HMI dan PMI dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena selama ini Pak Anies ini banyak pihak yang menginginkan supaya berkoalisi dengan Demokrat dan mengusung AHY sebagai calon wakil presiden. Dan persepsi publik juga begitu, bahwa nanti capresnya itu Pak Anies dan cawapresnya itu adalah AHY. Namun ternyata Pak Anies membuat kejutan baru, yaitu memilih Caimin sebagai wakil presiden, cawapres dari Pak Anies Baswedan. Ini kan kejutan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan setelah itu Demokrat kecewa, akhirnya keluar dari koalisi perubahan dan sekarang mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi AHY mendukung Pak Prabowo. Padahal dari awal teman, dari awal AHY ini mengusung perubahan dan perbaikan. Artinya perubahan itu adalah berangkat dari luar koalisi pemerintah. Mestinya tidak mendukung Pak Prabowo Subianto, mestinya mendukung Pak Anies Baswedan sebagai sosok perubahan. Tapi ternyata sosok perubahan yang diinginkan oleh AHY adalah Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo ini bagian dari koalisi pemerintah. Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan, militansi, dan semangat dari seluruh kader Partai Demokrat. 5 minutes later. Prabowo! 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 Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Lalu apa perubahannya yang dimaksud oleh AHY kalau kemarin mengusung perubahan dan perbaikan? Nah, ini malah melanjutkan program dari Pak Jokowi jika Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.